I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Raisa Nur Afifah. Di sini aku mau mempresentasikan tentang 10 dampak negatif media sosial. Sebelum aku sebutin apa aja dampak negatifnya, aku mau ngasih tahu ke kalian apa sih media sosial itu. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten, serta digunakan untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Sosial media diciptakan dengan maksud baik, yaitu untuk sarana berkomunikasi dengan seseorang. Tetapi, dalam menggunakan media sosial, pastinya ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kemudian, dampak negatif dari media sosial yaitu yang pertama, depresi. Terlalu sering menggunakan media sosial dapat menyebabkan depresi dan stres. Menghabiskan waktu terlalu banyak di media sosial bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Makanya, sosial media itu sama seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat, di sisi lain juga bisa berbahaya. Kemudian, yang kedua yaitu mengganggu relasi. Menggunakan media sosial secara terus-menerus membuat kalian menjadi lebih fokus pada dunia maya dibanding dunia nyata. Hal ini menyebabkan relasi di dunia nyata menjadi renggang, baik dengan teman, orang tua maupun masyarakat. Hal tersebut membuat kalian menjadi pribadi yang lebih tertutup dan sulit untuk bersosialisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sulit berkomunikasi. Media sosial akan mempengaruhi kemampuan komunikasi dalam dunia nyata. Komunikasi yang terjalin di media sosial tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa, sehingga penggunaannya bisa menulis apa saja yang diinginkan. Akibatnya, akan membuat kita semakin sulit membedakan komunikasi di media sosial dengan di dunia nyata. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan komunikasi kalian. Yang keempat yaitu mengurangi minat belajar. Terlalu sering menggunakan media sosial akan mengurangi minat belajar pada seseorang. Kita sering lupa bahwa ada kegiatan lain yang lebih penting yang mesti kita kerjakan. Tapi karena media sosial ini, fokus jadi terpecah. Begitu ada notifikasi, langsung meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan dan langsung melihat smartphone-nya. Selanjutnya untuk yang kelima, yaitu jam istirahat yang terganggu. Sosial media adalah salah satu hal yang bisa membuat orang candu. Orang bisa lupa yang namanya waktu ketika asyik bersosial media. Niatnya mau melihat sebentar, tapi sudah malam. Tapi karena masih asyik, maka dilanjutlah scroll di sosial media. Jelas ini merusak jam tidur dan juga kesehatan kalian. Kalau sudah kurang tidur, kesehatan terganggu, mood pun ikut rusak. Kemudian yang keenam, banyak hoax yang beredar. Di sosial media, orang awam bisa dengan mudah menekan tombol share mengenai informasi yang dibaca tanpa melakukan cek terlebih dahulu apakah berita itu benar atau hoax. Jika kita menemukan berita yang sekiranya penting, lakukanlah cek lebih dalam mengenai kebenaran berita tersebut. Jangan sampai kita termakan hoax, apalagi menyebarkannya. Yang ketujuh yaitu kecemburuan sosial, yaitu perbedaan kehidupan dari segi ekonomi, sosial maupun yang lain. Pada saat kita melihat media sosial, otomatis kita melihat postingan orang yang berbeda dengan kita, yang menimbulkan kecemburuan sosial di mana kita ingin seperti mereka. Yang kedelapan adalah FOMO. FOMO yaitu merasa takut ketinggalan hal viral dan populer yang sedang tren di media sosial. FOMO dapat memaksa Anda untuk memeriksa gadget setiap beberapa menit sekali untuk memeriksa pembaruan notifikasi, terutama yang sedang viral atau populer. Hal ini dapat memicu kecemasan dan memicu penggunaan media sosial yang lebih besar. Yang kesembilan yaitu memberikan efek kecanduan. Sama seperti jika kita bermain game online, terlalu sering itu akan menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu citra tubuh yang negatif.
bisa disebut dengan insecure, yang dimana jika kita bermain media sosial dan melihat postingan artis yang menurut kalian cantik, pasti kalian merasa insecure dalam segi kecantikan, postur tubuh, maupun wawasan. Tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial selama penggunanya masih bisa menggunakan dan memanfaatkan sosial media dengan bijak. Permasalahannya bahkan yang sudah dewasa saja terkadang masih bisa terbawa efek negatif dari media sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.